Dan ini mungkin menjadi isu di masyarakat nih Prof, mengenai apa ya, angka peningkatan penderita diabetes. Ternyata bukan cuma lansia, tapi juga usia-usia produktif ataupun anak-anak. Apakah mungkin karena disebabkan oleh penyakit menurun? Gimana Prof? Jadi kalau bapaknya kena diabetes, anaknya akan 6 kali lipat lebih besar kena diabetes. Kalau ibunya kena diabetes, dia 6 kali lipat kena diabetes. Kalau bapak dan ibunya kena diabetes, dia akan meningkat 12 kali menjadi diabetes. Kalau bapak dan ibunya kena diabetes dan diabetesnya itu diderita oleh bapak ibunya kurang dari 40 tahun, maka dia akan kena 24 lebih kali lipat dibandingkan dengan kelompok normal. Wow. Jadi makin lama diabetesnya makin besar karena faktor keturunan tersebut, maka yang terkena tidak pada kelompok tua saja, bahkan sekarang semakin muda. Ditambah lagi dengan sedentary time, sedentary life, sekarang banyak pakai gadget, aktivitas olahraga kurang, obesitas meningkat ya. Sehingga angka diabetes tidak saja meningkat eksponensial, tetapi pada usia yang lebih muda. Bisa terjadi, dan itu berarti fakta ya? Fakta. Nah Prof, gimana dengan pola makan? Apakah berpengaruh di diabetes? Oh iya, jadi 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4 kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Ada yang diet coba untuk mengurangi karbohidrat, tapi masih makan gorengan, masih makan santan, dan sebagainya yang banyak mengandung lemak. Maka dia juga akan mendapatkan kalori yang lebih besar. Jadi memang faktor diabetes ini juga berkaitan dengan faktor makanan. Benar. Oke, berarti itu fakta ya, pola makan berpengaruh terhadap meningkatnya diabetes. Setuju ya, Prof? Setuju. Oke, pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles, masih bersama Profesor Dr. Dante. Kita masih membahas soal diabetes nih. Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya, Prof, apa sih klasifikasi atau tipe-tipe diabetes ini? Ada 4 diabetes tuh. 1 diabetes tipe 1. Ini biasanya terkena pada anak-anak. Sebabnya karena pankreasnya sejak lahir itu mengalami kekurangan produksi insulin. Mereka yang diabetes tipe 1 harus menggunakan insulin seumur hidup. Yang kedua diabetes tipe 2. Ini yang sebagian besar nih, yang diderita karena faktor obesitas, karena faktor makanan, lack of exercise, dan sebagainya. Ini yang paling banyak. Hampir 90% diabetes itu dari diabetes tipe 2. Yang ketiga ada diabetes pada masa kehamilan atau diabetes gestasional. Dan yang keempat ada diabetes karena penyakit dan obat-obatan atau sebab lain. Misalnya dia minum obat steroid, misalnya dia kena radang pankreas, dia akan terkena diabetes. Jadi ada 4 kategori diabetes. Diabetes ini ya? Ya. Nah, yang perlu juga diketahui oleh masyarakat, dampak kalau gula darah ini tidak terkontrol terus-menerus. Gimana, Prof? Jadi kan gula itu masuk lewat makanan, Ya. lewat usus, kemudian diserap oleh pembuluh darah, kemudian akan diedarkan kemana-mana dan akan menjadi makanan kepada sel. Akan jadi makanan untuk otot, akan jadi makanan untuk jantung, akan jadi makanan untuk saraf, akan jadi makanan untuk ginjal dan sebagainya. Nah, pada orang diabetes, gula yang diserap usus tadi tidak bisa masuk ke organ-organ tersebut, sehingga numpuk di dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Kalau dicek gula darahnya tinggi. Tetapi sesungguhnya organ-organnya itu kelaparan. Ya. Kalau organ-organnya kelaparan, nanti organnya menjadi rusak. Jadi dia bisa kena sakit jantung, dia bisa kena ke ginjal, dia bisa kena disfungsi ereksi, dia bisa kena stroke dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan diabetes kalau tidak terkontrol, organnya kelaparan dan organnya rusak, yang kita sebut sebagai komplikasi. Oke, jadi ternyata komplikasi bukan cuma kekurangan gula darah, tapi banyak ke organ-organnya ya? Ya, Ya, termasuk ini, mengapa ada orang dengan diabetes kerap rasa sakit gigi? karena struktur gigi-gigi, struktur rahangnya itu juga mengalami kelaparan tadi. Berubah, satu itu. Kemudian oral hygiene-nya pada orang diabetes juga nggak terlalu bagus. Sehingga giginya renggang, gampang patah, gampang keropos.
Sehingga akhirnya banyak orang diabetes yang harus dilakukan pemeriksaan giginya untuk menjamin bahwa kesehatan giginya optimal. Jadi berpengaruh ya. Jadi seluruh organ termasuk gigi ya. Ya ini kalau kita ngobatin diabetes itu, Kompleks ya. kompleks yang diobati bukan cuma nurunin gula darah. Tapi yang paling penting adalah diidentifikasi dari atas sampai bawah tidak kena komplikasi. Itulah makanya orang diabetes harus kontrol ke dokter secara teratur. Secara rutin ya. Iya. Gitu. Nah, ini kan mungkin pertanyaan bagi pemirsa di rumah juga yang menyaksikan, kalau kita ada tindakan medis tertentu, harus dicek gula darah. Ya. Kenapa demikian, Dok? Jadi gula darah yang terlalu tinggi atau gula darah yang terlalu rendah akan mengganggu jalannya operasi. Kalau dia terlalu tinggi, ada operasi makin tinggi, nanti bisa komplikasi akut akibat gula darah terlalu tinggi. Yang kita sebut ketoasidosis diabetes. Satu. Yang kedua, gula darah yang tinggi itu kan tadi saya kaitkan dengan komplikasi. Apakah ada komplikasi-komplikasi yang sudah berjalan berkaitan dengan tindakan operasinya atau tidak? Karena itu gula darah dan hal-hal yang berkaitan dengan gula darah harus diperiksa menjelang operasi supaya hasil operasinya menjadi optimal. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh pemirsa di rumah. Jadi gula darah bukan hanya sesimpel, oh gula darah saya naik ataupun turun, ternyata banyak komplikasinya dan ternyata bisa berbahaya ya. Bisa menyebabkan kematian baik cepat maupun lambat. Nah jangan kemana-mana, masih banyak informasi kesehatan lainnya, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekas. Dok, emang daun kelor bisa menghilangkan jerawat? Daun kelor yang di peribahasa itu ya, bahwa dunia tidak selebar atau seluas daun kelor ya, itu ya? Ya iyalah, daun kelor kan kecil-kecil ya. Tapi kita bukan bahas peribahasa, manfaatnya. Katanya, apakah bisa menghilangkan jerawat? Memang daun kelor itu mengandung anti-infeksi alami atau antibakterial. Nah, salah satu bisa menyembuhkan jerawat memang, menurut penelitian. Di samping itu juga daun kelor mengandung antioksidan, vitamin C, flavonoid, bisa juga mengurangi bekas jerawat. Tapi memang lebih baiknya disarankan jangan dosis tunggal cuma daun kelor. Diharapkan juga ada daily care, penggunaan skincare yang dikhususkan untuk jerawat. Apalagi kalau udah meradang banget harus ada antibiotik.